Pertama, kami menyampaikan tadi mengenai laporan tahunan 2022 dan pencapaian dari perusahaan. Tahun 2022 ada banyak hal yang sudah kami lakukan, dan pertama yang kami lakukan adalah proses transformasi dengan melakukan pembenahan dan pengelolaan secara bisnis dan tata kelola perusahaan yang lebih baik, dengan harapan dapat memberikan peluang atas pencapaian-pencapaian lainnya dan memberikan dampak positif bagi perkembangan perseroan secara berkelanjutan, di mana hal tersebut mengantarkan perseroan untuk mencapai banyak hal di tahun 2022 yang sudah berlalu. Di antaranya yang dapat saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah persebaran titik wilayah operasional perusahaan yang saat ini sudah mencapai 66 titik di seluruh Indonesia. Saat kita bicara titik, ini adalah site di mana kami support dan kami beroperasi di sana. Dan total keseluruhan kendaraan atau armada yang tersebar tahun 2022 adalah 3.156 unit kendaraan. Kemudian kami juga mendirikan kantor perwakilan di Morowali, dan ini menunjukkan keseriusan ekspansi perusahaan di wilayah Indonesia Timur dan industri pertambangan nikel. Kemudian yang berikutnya, perusahaan juga membeli aset di kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Pada sepanjang tahun 2022, perusahaan juga sudah memperoleh 3 sertifikat ISO, yaitu ISO 14001-2018 dalam bidang sistem manajemen lingkungan, ISO 45001-2018 yang di bidang sistem manajemen K3, keselamatan kerja ya. Kemudian ISO 37000-2018 sistem manajemen anti suap. Kemudian di tahun 2022, perusahaan juga mendirikan PT Multinet Perkasa Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa perangkat IT dan komunikasi, dan PT Borneo Sentana Gemilang yang bergerak di bidang penyedia jasa alih daya. Untuk PT MRI tadi di rapat umum pemegang saham sudah kita berikan seluruh operasional untuk perusahaan penyedia jasa internet dengan merek dagang paket. Kemudian di sepanjang tahun 2022, perusahaan juga meraih 6 penghargaan dalam beberapa bidang inovasi. Dan yang ketujuh adalah ekspansi tipe kendaraan. Kalau yang sebelumnya mungkin rekan-rekan media lebih mengenal Transkon menyediakan kendaraan light vehicle ya untuk tambang. Saat ini kami sudah masuk ke bus, walaupun mungkin masuk dalam bidang medium bus ya, 30 seat. Ada yang 44x4, ada juga yang 4x2. Jadi hal-hal tersebut tentunya membuat tahun 2022 bagi perusahaan ini menjadi lebih berwarna. Karena sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, berasal dari sebuah provinsi Kalimantan Timur, kami ingin menjadi perusahaan yang terkemuka, terpercaya, dan terdepan, serta mampu memenuhi harapan dan keinginan para pemangku kepentingan. Perkembangan perusahaan juga terlihat signifikan, yang dapat Bapak Ibu lihat melalui jumlah peningkatan unit kami yang terus mengalami peningkatan secara stabil sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 yang setelah lalu. Bapak Ibu bisa lihat dari grafik yang ada di slide. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan mengenai laporan keuangan tahun 2022, di mana perusahaan mencatatkan kinerja positif yang tercermin melalui kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat di tabel-tabel yang ada di slide. Kemudian yang ketiga, mengenai pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
Berdasarkan kinerja perseroan selama tahun 2022, maka perseroan akan menyebarkan dividen tunai dari keuntungan tahun buku 2022 yaitu senilai Rp3 per lembar saham dengan jadwal pembagian dividen tunai sebagai berikut. Yang pertama, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 3 Juli 2023. Kedua, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 4 2023. Kemudian cum dividen di pasar tunai 5 Juli 2023. Kemudian ex dividen di pasar tunai pada tanggal 6 Juli 2023. Kemudian yang kelima, tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima dividen atau recording date, yaitu pada tanggal 5 Juli 2023. Jadi yang keenam, pembayaran dividen tunai akan dibayarkan pada 26 Juli 2023. Jadi sepanjang bulan ini, setelah kita ambil keputusan tadi, bulan depan, mulai dari awal bulan, kita mulai melakukan penyebaran bagian dividen ini. Yang keempat, mengenai laporan keberlanjutan perusahaan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa PT Transcorp Jaya Tbk adalah perusahaan yang aktif menjalankan program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesetaraan gender. Saya akan jelaskan lebih jauh sedikit dari apa yang kami dalami sepanjang tahun 2022 ini. Di bidang pendidikan, sampai saat ini PT Transcorp Jaya sudah menandatangani MOU dengan 17 lembaga pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Balikpapan saja, tapi kota-kota besar yang ada di sekitaran Provinsi Kalimantan Timur. Dan lewat penandatanganan MOU ini, perusahaan berharap dapat turut serta dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di setiap sekolah atau lembaga pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, dengan memberikan dukungan melalui berbagai macam program seperti yang akan saya sampaikan berikut yang sudah kami jalankan, yaitu penyelarasan. Recording in progress. Kami juga mengirim karyawan kami sebagai guru tamu, kunjungan industri, praktek kerja industri untuk murid maupun guru, kemudian program pengembangan dan pelatihan, sampai dengan perekrutan karyawan melalui job fair atau walk-in interview. Kemudian di bidang kesetaraan gender, perusahaan melakukan perekrutan karyawan wanita untuk ditempatkan di bagian mekanik dan welding. Mekanik wanita tersebut direkrut melalui training development program dan juga dari sekolah binaan Transcorp. Selain itu, welder wanita direkrut dari masyarakat luas yang kemudian diberikan fasilitas pelatihan bekerja sama dengan UPTD BLKI Balikpapan. Perusahaan selalu berusaha agar setiap wanita mendapatkan pertimbangan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sekalipun di bidang kerja yang erat kaitannya dengan maskulinitas dan dominasi laki-laki. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk berkunjung di PT Transcorp Jaya di Balikpapan, jika keluar dari kantor, maka Bapak Ibu bisa menemukan ada mekanik wanita yang lagi ngolong di bawah mobil, ada welder wanita yang sedang melakukan pengelasan, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat mendorong hal ini di dalam lingkungan kerja PT Transcorp Jaya Tbk. Itu tadi dua bidang. Kemudian bidang yang selanjutnya di bidang lingkungan. Sepanjang tahun 2022, PT Transcorp Jaya Tbk berperan aktif dalam pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan perusahaan mewujudkannya dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dan kita sudah memiliki satu taman kota yang kita jaga, ya, kita biayai. Kemudian sepanjang tahun 2022, perusahaan juga sudah menanam 9.000 pohon trembesi di sekitaran kota Balikpapan.
Kemudian di bidang ekonomi, uh, perusahaan berupaya memberikan pendampingan UMKM, memberikan pelatihan, dan memberikan kesempatan atau jalur untuk mendapatkan pinjaman usaha mereka. Kemudian yang berikutnya, kami juga bisa menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengikuti program SDG, Innovation Accelerator for Young Professionals. Mengingat perusahaan kami adalah perusahaan yang mendukung penuh tercapainya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi bulan yang lalu kami juga berada di tempat ini. Saya mendampingi sahabat-sahabat kita untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya juga mendampingi sahabat-sahabat kita dari perusahaan yang lain. Ya. Jadi dalam program ini perusahaan membawa sebuah program inovasi berupa human resources, environmental, dan economical improvement for a better future in new capital city. Jadi program ini dipilih karena dilatar belakangi oleh keputusan Presiden bahwa Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Dan ini mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai perusahaan lokal yang berasal dari kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini perusahaan sedang fokus untuk meningkatkan kualitas SDM hingga pelaku UMKM dari Kalimantan Timur agar tidak kalah bersaing dengan pendatang-pendatang dari luar. Selanjutnya kami akan menyampaikan mengenai pemisahan divisi Internet Service Provider ISP yang tadi sudah saya katakan sudah diputuskan di dalam rapat pemegang saham luar biasa tadi pagi. Jadi saat ini divisi Internet Service Provider selanjutnya dikelola oleh anak perusahaan kami PT Multinet Perkasa Indonesia yang selanjutnya akan saya sebut sebagai MPI. Jadi saat ini aktivitas bisnis perseroan terus bertumbuh dan memperluas bisnisnya serta pangsa pasarnya, khususnya di segmen usaha internet service provider atau tadi saya katakan dia punya brand itu adalah TechNet, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, jaringan, dan digitalisasi. Sejalan dengan itu, perusahaan berupaya terus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kinerja segmen usaha internet service provider dengan melakukan pemisahan kepada MPI. Dari sisi perseroan, melakukan pemisahan terdapat faktor pendorong, baik dari aspek internal maupun eksternal. Itu. Yang pertama tentunya, pemisahan ini dilakukan agar PT Transkonjaya Tbk lebih berkonsentrasi dan fokus pada bisnis penyewaan kendaraan operasional serta memperkuat bisnis dengan entitas anak MPI sebagai strategi untuk memperluas bisnis penyedia internet service provider dan memaksimalkan pelayanan kepada customer perseroan baik existing maupun customer-customer yang akan datang nantinya. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk faktor eksternal. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembangunan, perkebunan, dan pertambangan yang memerlukan layanan internet yang mampu menjangkau seluruh daerah hingga daerah terpencil sekalipun dengan kecepatan akses dalam layanan internet. Adapun manfaat pemisahan bagi perusahaan ini, jadi bagi MPI, satu, akselerasi pengembangan usaha dan segmen usaha internet service provider. Jadi masing-masing konsentrasi dengan spesialisasinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi pemegang saham. Yang kelima, meningkatkan kualitas proyek pengembangan paket. Dan yang terakhir, membuka kesempatan untuk meningkatkan struktur permodalan. Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah rencana bisnis perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis diantaranya. Yang pertama, ekspansi ke industri nikel, mineral, infrastruktur, dan EBT. Tadi sudah saya sampaikan dengan membuka cabang di Morowali, ini semakin membuktikan konsentrasi kami memang berfokus ke sana.
ke Indonesia Timur khususnya. Ya. Yang kedua, pendirian kantor perwakilan di Jakarta. Di HO tetap ada di Balikpapan. Jakarta akan kami dirikan kantor perwakilan. Yang ketiga, ekspansi jenis kendaraan bus dalam hal ini. Kemudian yang keempat, ekspansi ke wilayah Indonesia Barat. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh 3 lagi sertifikat ISO. Jadi inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah kami jalankan di sepanjang tahun 2022. Jadi sekali lagi mewakili perusahaan, saya sangat mengapresiasi kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media dan para pemegang saham untuk yang sudah hadir pada siang hari ini.